Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa mengawali hari Sabtu pagi Anda bersama saya Jose Nicole. Dan bersama saya Glorinata. Pemirsa, selain berita utama tadi kami sudah menyiapkan sejumlah informasi yang informatif tentu saja yang kami sudah rangkum dalam Hot Topic. Beberapa Hot Topic tentu saja untuk Anda pemirsa. Yang pertama adalah pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL menyatakan prajurit TNI yang gugur di Lebanon bertambah menjadi 4 orang pada Jumat 24 April. UNIFIL mengumumkan Kopral Riko Pramudia, prajurit yang terluka dalam serangan pada 29 Maret lalu, meninggal dunia di rumah sakit. Jadi informasinya pemirsa, Kopral Riko Pramudia meninggal dunia akibat luka yang diderita akibat ledakan proyektil yang menghantam pangkalan tempatnya bertugas di Adis Al-Qushair. Riko sebelumnya telah dirawat selama hampir sebulan di rumah sakit di Beirut, Lebanon. Dalam sebuah pernyataan, UNIFIL menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dan sahabat dari Kopral Riko Pramudia serta kepada TNI, pemerintah, dan rakyat Indonesia atas gugurnya Kopral Riko. UNIFIL pun menuntut semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan keberadaan pasukan penjaga perdamaian. UNIFIL menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Dan tentunya pemirsa, seperti yang diketahui juga ini menambah daftar daripada prajurit perdamaian PBB yang dimana Garuda Indonesia dalam hal ini prajurit Garuda Indonesia ini kembali tewas dalam insiden ini. Kita turut berduka cita ya Jose dan juga pemirsa, semoga ini menjadi catatan untuk PBB ya untuk menindaklanjuti. Terutama juga dari Tentara Nasional Indonesia. Kita beralih ke topik selanjutnya pemirsa, merayakan hari jadi ke-248 Museum Nasional Indonesia menghadirkan 2 pameran baru untuk mengajak masyarakat menyelami sejarah secara lebih dekat. Kita lihat bersama pemirsa, pameran Kilas Terang Meretas Bayang menampilkan perkembangan lampu dari era Majapahit hingga masa kolonial. Sementara pameran numismatik yang mengangkat uang sebagai bagian dari sejarah dan juga budaya, ini mulai dari kepeng, kemudian koin emas hingga uang era kolonial. Sejumlah koleksi langka juga kembali dipamerkan, bahkan ada yang baru pertama kali ditampilkan ke publik. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Esti Nurjadin, menyebutkan bahwa pameran ini akan terus diperbarui agar menarik bagi para pengunjung, sekaligus menjadi sarana edukasi sejarah yang relevan bagi para generasi muda. Museum Nasional menargetkan 800.000 pengunjung tahun ini dengan pameran yang akan dibuka untuk umum pada akhir April nanti. Kita simak pernyataan dari Esti Nurjadin, Kepala Museum dan Cagar Budaya. Yang populer gitu ini bagian sebelah sini warnanya hanging dan menggunakan masih menunjukkan gaya dari memiliki beberapa tipe gitu ya, baik yang salah satunya unsur kemewahan itu sendiri bisa diidentifikasi dari penggunaan kaca kristal gitu ya, kaca kristal, dan juga ini merupakan salah satu perkembangan dan juga bentuk dari ini Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, biasanya gini nih, Mbak Pipi, mungkin berhubung kami ini kan belum punya kuratan numismatik. Epoch ini yang berlaku di Majapahit pada saat itu dari berbagai dinasti. Yang sebenarnya Pameran ini dipilih karena memang sudah dipertanyakan oleh banyak pengunjung mana koleksi numismatik yang dulu pernah dipamerkan selama ini sudah masuk ke gudang. Jadi saya rasa di booth ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan koleksi ini lagi. Tapi persiapan ini kami juga sudah mulai lakukan dari Januari awal ya, bahwa kami akan mengadakan pameran numismatik dan koleksi langka. Dan pemirsa, untuk hot topic ketiga ini tentu saja beauty pageant lover tidak ketinggalan ya Jose dan pemirsa, malam final pemilihan Putri Indonesia 2026 yang berlangsung meriah di Jakarta Convention Center pada Jumat malam kemarin. Sebanyak 46 finalis dari seluruh provinsi bersaing menunjukkan kemampuan dan kepedulian sosial mereka pemirsa.
Jadi pemirsa, informasinya pada malam Grand Final, para finalis menampilkan kompetensi di bidang komunikasi, wawasan, serta komitmen terhadap isu sosial dan lingkungan. Dan pada tahun ini mengangkat pemilihan Putri Indonesia, mengangkat tema kontribusi perempuan dalam inovasi dan teknologi untuk keberlanjutan dan perdamaian global. Dan dari hasil penilaian Dewan Juri, Gisela Belisia Almate Salonika Silalahi dari DKI Jakarta II dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pendidikan 2026. Karina Maudy Widodo dari DKI Jakarta III meraih gelar Putri Indonesia Pariwisata 2026. Sementara itu, Victoria Veronica Titisari Kosasi Putri dari Bali terpilih sebagai runner-up pertama sekaligus Putri Indonesia Lingkungan 2026. Dan puncaknya Agnes Aditya Rahajeng asal Banten dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2026. Dan kemenangan ini menjadi sejarah baru bagi Provinsi Banten yang untuk pertama kalinya meraih gelar utama di ajang ini. Dan itu juga Gloria dan pemirsa ya, lebih dari sekedar sebuah ajang pageant, kita tentu berharap setiap daripada penerima award ini, mereka yang terpilih menjadi Putri Indonesia, baik itu duta terhadap isu-isu tertentu, bisa menjadi duta Indonesia bagi masyarakat maupun internasional ya. Betul sekali kan, dan sekali lagi kita berikan selamat ya kepada Agnes Rahajeng bisa terpilih menjadi Putri Indonesia 2026. Semoga karirnya bisa cemerlang dan sukses ke depannya. Amin. Ya, lebih lanjut pemirsa, komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi dan pelayanan publik kembali mendapat apresiasi dalam ajang National Governance Awards 2026. Acara ini menjadi panggung bagi kepala daerah yang dinilai berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi momentum refleksi perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Yang terhormat untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah. Ajang National Governance Awards 2026 menjadi bentuk penghargaan nasional bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia dari berbagai sektor. Penilaian dalam ajang ini dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada berbagai indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian juga berbasis data dan validasi ketat untuk menjamin objektivitas hasil penilaian. Kita menerapkan sistem pemerintahan yang kalau bahasa saya sebut partly decentralized, jadi semi otonomi daerah. Ya, karena kita menerapkan otonomi penuh. Kemudian ada sebagian kewenangan urusan-urusan yang ditangani secara bersama, di samping tentunya urusan yang bersifat absolut atau yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pertahanan, keamanan, yuridis, kemudian di bidang fiskal, moneter, keagamaan, ada 6 urusan. Tapi ada yang urusan yang kita sebut dengan urusan konkuren, jumlahnya 32, inilah yang kemudian dilaksanakan bersama-sama pusat dan daerah memiliki kewenangan di bidang-bidang itu. Menteri Dalam Negeri menegaskan kinerja pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan kinerja nasional secara keseluruhan. Dengan jumlah daerah yang besar, perlu adanya sistem yang mampu mendorong peningkatan kinerja secara merata di seluruh Indonesia. Kinerja dari semua daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten menjadi sangat penting. Satu, saling mempengaruhi kepada yang lain, bahkan mempengaruhi dan berkontribusi untuk menghitung agregat kinerja nasional. Kinerja nasional adalah penjumlahan dari kinerja di tingkat pusat, pemerintah pusat, dan seluruh pemerintahan daerah. Nah, ini challenge-nya di situ, karena semua daerah-daerah ini satu saja yang kinerjanya anjlok bisa mempengaruhi kinerja nasional. Nah, oleh karena itulah tantangannya adalah bagaimana agar membuat daerah-daerah bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang optimal.
Untuk mendorong peningkatan kinerja tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya iklim kompetisi yang sehat antar daerah. Melalui pemberian penghargaan, diharapkan daerah terpacu untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui National Governance Awards 2026, diharapkan terbentuk standar baru dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Tim Liputan, Metro TV. Berbasis konektivitas dan keberlanjutan melalui pembangunan. Dan pemirsa, usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan beragam informasi, di antaranya PPIH Embarkasi Makassar kembali menerima 393 jemaah calon haji asal Kabupaten Bone. Informasinya usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami lanjutkan informasinya untuk Anda. Pemirsa, pada pagi ini Asrama Haji Bekasi akan memberangkatkan 445 calon jemaah haji ke Tanah Suci. Calon jemaah haji ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Heinrich Steran dan juru kamera Febri Septian dari Asrama Haji Bekasi. Kita sapa Tera, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di Asrama Haji Bekasi jelang keberangkatan? Selamat pagi Jose, Glory dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini kami melaporkan langsung dari Asrama Haji Bekasi. Pada pagi hari ini terdapat kloter 4 yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Karawang di Asrama Haji Bekasi ini menuju Bandara Soekarno-Hatta. Terdapat sebanyak 445 yang akan diberangkatkan oleh Asrama Haji Bekasi menuju calon jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima bahwa nantinya calon jemaah haji ini akan diberangkatkan pada pukul 9 pagi. Dan juga untuk keberangkatan pesawat yang akan menggunakan pesawat Saudi Airlines yang akan terbang menuju pukul 15. Dan juga kami melihat bahwa memang saat ini ada jangka waktu yang cukup jauh dari jam 9 hingga 15.25. Ini disebabkan karena para calon jemaah haji pada tahun ini diharuskan sudah harus sampai di bandara sekitar 5 hingga 6 jam sebelum keberangkatan, sehingga para calon jemaah haji dari Asrama Bekasi ini akan terlebih atau akan berangkat lebih awal seperti itu, sehingga juga untuk nantinya para calon jemaah haji ini akan melewati proses ekstra yang ada di Asrama Haji Bekasi, dan ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta mereka akan langsung menaiki pesawat Saudi Airlines untuk terbang ke Madinah pada pukul 15.25. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima pada kemarin atau tepatnya pada sore hari kemarin ini para calon jemaah haji yang akan berangkat dari Asrama Haji Bekasi ini sudah melakukan beberapa pemeriksaan awal dan juga beberapa pemeriksaan identitas seperti paspor, visa, dan juga pembagian living cost sebanyak 750 rial Arab Saudi. Dan juga untuk pada tahun ini pengaktifan kartu nusuk sudah dapat diaktifkan di Indonesia, di mana yang pada tahun-tahun sebelumnya pengaktifan kartu nusuk ini baru bisa aktif setelah para jemaah haji ini sudah tiba di Madinah, sehingga untuk tahun ini para jemaah haji tidak perlu menunggu sampai di Madinah untuk bisa mengaktifkan kartu nusuk. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima pada pagi hari ini dan juga sampai sore hari nanti tidak ada kloter selanjutnya yang akan datang ke Asrama Haji Bekasi, karena dikarenakan memang untuk jadwal pada hari ini tidak ada kedatangan dari para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pada hari ini, selain calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada pagi hari ini seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, di Asrama Haji Bekasi ini akan memberangkatkan total secara keseluruhan sebanyak 28 kloter yang terdiri dari 12.000 para calon jemaah haji yang berasal dari daerah Bekasi, Karawang, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Dan untuk daerah Jawa Barat ini terbagi menjadi 2 asrama haji. Yang pertama ada di Asrama Haji Bekasi dan juga ada di Jemaah Haji Indramayu, di mana untuk jemaah haji yang berasal dari Asrama Haji Bekasi, mereka akan diberangkatkan melalui Soekarno-Hatta ke Madinah atau Tanah Suci seperti itu. Dan juga untuk jemaah yang ada di Asrama Haji Indramayu akan diberangkatkan secara langsung dari Bandara Kertajati yang ada di Jawa Barat seperti itu. Dan juga untuk nanti di Bandara Kertajati mereka yang akan dari
calon jemaah haji yang akan dari Jawa Barat tentunya juga akan menggunakan Saudi Airlines untuk bisa melakukan penerbangan ke Tanah Suci. Untuk sementara demikian, Jose, Glory, dan juga pemirsa terkait jelang keberangkatan calon jemaah haji pada pagi hari ini di Asrama Haji Bekasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi dari Hendrik Stera dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, PPIH Embarkasi Makassar kembali menerima 393 jemaah calon haji asal Kabupaten Bone. Ratusan jemaah akan jalani serangkaian kegiatan selama berada di asrama haji sebelum diberangkatkan ke Madinah. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sabda Rolir dari Makassar. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Hari ini proses pemberangkatan jemaah calon haji untuk Embarkasi Makassar dimulai, dan pagi tadi jemaah calon haji kloter 1 asal Kabupaten Sopeng dan juga Kota Makassar sudah masuk asrama haji dan saat ini tengah diterima dan tengah menjalani proses pemeriksaan oleh pihak dari PPIH Embarkasi Makassar. Lalu bagaimana sih persiapan dari para jemaah calon haji ini sebelum ini berangkat untuk menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu jemaah. Jadi di sini dipisahkan ya pemirsa, ini adalah jemaah yang duduk berdasarkan regu dan juga rombongan seperti itu. Nah, untuk pelayanan di Asrama Haji Sudiang Makassar ini untuk jemaah lansia seperti itu dipisahkan tempat duduknya di sebelah sini, dan juga di sini sudah disiagakan sejumlah kursi roda juga yang bisa digunakan oleh para jemaah untuk mobilitasnya selama berada di asrama haji ini. Dan saya akan berbincang dengan salah satu jemaah calon haji. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari mana Ki? Sopeng. Dari Sopeng. Ibu, bagaimana persiapan tak ini menjelang ke Tanah Suci? Apa kita siapkan? Selamat saja. Berdoa. Terus bagaimana Ji ini tak kondisi fisik tak? Ku bawa nak ya deh. Itu ku dulu. Ya fisik ku tidak. Nggak bisa Ki jalan begitu? Iya. Nggak bisa jalan. Jadi selama nanti di sana pakai kursi roda Ki begitu? Iya. Nanu metona kalau anak mede. Kata kalau pertama aku mau pergi shopping. Iya. Ya, ada gak kita temani? Sendiri aja Ki? Itu anak. Itu anakku ya. Jadi anakku toh. Jadi berhaji ini bersama dengan anak. Jadi selama nanti di Tanah Suci nanti didampingi sama anaknya Ibu ya. Tapi ini bagaimana ini sekarang kondisi tak? Tidak bisa kerja. Sakit kalau jalan. Iya. Tapi kalau begini kah tidak? Kalau duduk iya. Tidak bisa Kak, sakit. Jadi nanti selama di sana pakai kursi roda seperti itu ya Bu. Tapi tetap semangat ya Bu. Iya, tetap semangat Bu. Semangat ya Ibu, sehat-sehat ya Bu sampai kembali ke tanah air ya. Semoga jadi haji yang mabrur ya. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu berhaji bersama dengan anak. Jadi nanti selama di sana didampingi sama anak, tapi memang tidak bisa berjalan seperti itu pemirsa. Namun dipastikan akan menggunakan kursi roda sama berada di Tanah Suci. Selain Ibu, saya akan nyari satu lagi dengan Ibu siapa? Murniati Kuna. Bu, bagaimana Ibu dari Sopeng? Iya. Iya, bagaimana persiapan tak Bu sejauh ini sebelum besok berangkat ke Tanah Suci? Banyak persiapan. Apa-apa kita bawa? Bagaimana kondisi tak? Kita bawa beras, bawa makanan. Bawa beras, bawa makanan. Iya. Ini kondisi tak sekarang? Sudah baik. Baik. Sudah Ki, kemarin periksa di puskesmas? Apa-apa tak? Saya jantung. Oh Ibu ada sakit jantung? Iya, tapi tidak apa-apa men. Oke. Sudah dipastikan sama dokter bahwa sehat ya? Iya sehat. Oke, ada obat khusus kita bawa? Ada. Apa kita bawa? Saya tidak tahu apa. Oh, berarti obat jantung seperti itu ya? Obat jantung 2 bulan dikasih Kak.
Tapi Ibu sejauh ini bisa Jiki jalan kaki? Nggak begitu bisa. Tapi nggak harus pakai kursi roda? Iya, mau kabur ke pakai nanti. Oh, rencananya pakai kursi roda nanti di sana. Kita ke Tanah Suci sama siapa? Hah? Sama siapa Ki pergi? Ada Ananta kita kemana? Nggak sendiri sih, ya? tapi ada sih dekat rumah. Oh, ada tetangga begitu nanti yang bisa nemenin ya, Iya. Ibu ya. Tapi ini sekarang fit, sehat Ya, lebih fit. Siap ke Tanah Suci, siap Ya, menjalani ibadah ya. haji. Oke, baik. Ibu terima kasih ya Ibu ya. Iya, Sehat-sehat Ki Ibu nah. Iya, nak. Menjadi haji yang mabrur. Saya tunggu di Indonesia ya. Pulang nanti jadi haji bling-bling. Oke. Masya Allah. Baik, itu dia pemirsa tadi wawancara saya dengan sejumlah jemaah calon haji kloter 1 asal Kabupaten Sopeng, dan memang sejauh ini memang kondisinya fit dan siap menjalani ibadah haji, walaupun memang sejumlah jemaah ini harus menggunakan kursi roda. Diharapkan memang jemaah haji selama berada di Tanah Suci ini dapat menjalani rangkaian ibadahnya dengan lancar dan juga aman, sehat, hingga nantinya kembali ke tanah air. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh, Safi Ma'arif, Metro TV. Ibu terima kasih. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh menyebut sebanyak 125.000 jemaah haji Indonesia bakal menikmati layanan Fast Track Haji. Layanan tersebut dioperasikan di 4 bandara untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Layanan Fast Track, yakni sebagai ikhtiar efisiensi imigrasi di tanah air untuk menambah kenyamanan perjalanan jamaah, dan layanan Fast Track kembali dioperasikan saat ini di 4 bandara. Total saat ini ada sekitar 125.234 jamaah haji Indonesia yang akan menikmati layanan Fast Track dengan penambahan bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun ini. Dan pemirsa, setelah beristirahat 1 malam di Asrama Haji Medan, sebanyak 360 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter 4 embarkasi Medan akan segera diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Pesawat yang membawa para jemaah kloter 4 embarkasi Medan ini akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang pukul 13.05 waktu Indonesia Barat siang nanti. Pagi ini, para jemaah bersiap untuk mulai meninggalkan asrama Haji Medan setelah melaksanakan sholat subuh jemaah. Mereka kemudian berkemas dan berkumpul di Aula Madinatul Huja untuk melakukan pemeriksaan akhir dengan menggunakan X-ray untuk memastikan tidak ada barang yang terlarang ikut masuk ke dalam kabin pesawat. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh penumpang selama penerbangan. Hingga saat ini sebanyak 1.079 calon haji dari total 5.922 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 3 kelompok terbang embarkasi Medan. Pemirsa, untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di Tanah Suci, petugas PPIH Arab Saudi mulai membagikan masker dan oralit kepada jemaah haji Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dehidrasi dan gangguan kesehatan akibat suhu panas yang terus meningkat. Pembagian masker dan oralit dilakukan di sejumlah titik strategis, salah satunya adalah di pintu masuk Masjid Nabawi. Dan untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari Mahmud Fauzi dari Madinah, Arab Saudi. Saat ini puluhan ribu jamaah haji Indonesia sedang melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Mengingat kondisi cuaca di kota Madinah ini yang cukup panas, ada beberapa himbauan yang disampaikan oleh PPI Arab Saudi agar seluruh aktivitas jamaah haji selama beribadah di Tanah Suci bisa berjalan aman dan lancar. Saat ini saya sedang bersama dengan tim promosi kesehatan PPI Arab Saudi yang melakukan edukasi di beberapa titik yang ada di beberapa sektor yang ada di Masjid Nabawi. Langsung saja saya akan berbincang dengan Ibu Siti Ratna. Ibu, mohon izin, Ibu dengan Ibu siapa? Boleh dikenalkan? Saya Ibu Siti Ratna, panggilnya Ratna. Oh gitu. Ibu dari TUSI apa? Saya dari TUSI Kesehatan, tim promosi kesehatan. Oh gitu. Kalau boleh tahu, apa Bu tadi yang lakukan di sini? Saya tadi mengedukasi kepada jamaah-jamaah Indonesia khususnya dengan melakukan aksi membagikan masker dan membagikan oralit. Kenapa Bu yang dibagikan masker dan oralit? Karena memang mengingat suhu di Madinah ini sekitar 33 sampai 35 derajat Celcius agar terhindar dari debu dan dari paparan sinar matahari yang panas. Tadi bagaimana Bu respon jamaah haji ketika diberikan itu? Masya Allah, tabarakallah, saya sangat senang sekali karena serasa ketemu sama saudara, karena satu bangsa Indonesia gitu, jadi seperti saudara gitu.
Ada himbauan lain Bu kepada jemaah haji? Kepada jamaah haji Indonesia khususnya untuk menjaga kesehatan dan menjaga kondisi fisiknya dalam melakukan ibadah. Apabila dirasakan badannya lelah, untuk beristirahat. Nanti kalau udah badannya bugar, boleh melaksanakan ibadah. Ibu nanti bisa seumpama ada jamaah haji yang mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun, gitu, apa yang bisa dilakukan? Nanti bisa menghubungi petugas kesehatan yang tersedia di sektor Masjid Madinah. Saat ini seluruh petugas PP Arab Saudi terus melakukan berbagai koordinasi dengan sektor-sektor yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Dengan berbagai persiapan dan koordinasi yang matang ini, diharapkan seluruh aktivitas ibadah haji jamaah haji asal Indonesia ini bisa berlangsung aman, lancar, dan khusyuk. Dari Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Dan pemirsa, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah calon haji, Patuna Travel memberikan perlengkapan eksklusif yang akan menunjang perjalanan ibadah di Tanah Suci nanti. Dan menjelang keberangkatan kloter pertama di awal bulan Mei nanti, Patuna Travel mengharapkan semua jemaah tetap mempersiapkan diri baik fisik maupun kemantapan hati untuk menjalankan ibadah haji. Nah pemirsa, saya baru saja mendapatkan perlengkapan yang akan menunjang ibadah selama di Tanah Suci nanti, dan ini akan dibagikan semuanya untuk semua para jemaah Patuna Travel. Kita akan lihat, nanti akan mendapatkan 2 koper, 1 koper berukuran besar yaitu 28 inci yang akan digunakan biasanya ditaruh di bagasi. Kemudian 1 lagi koper kecil, ini yang biasa dibawa ke kabin. Nah, penasaran ada apa saja isinya di dalam koper ini? Kita unboxing. Yang pertama ini kain ikhram. Kemudian ada ini rompi yang memang harus dipakai dan wajib dipakai ketika ada di Tanah Suci. Kemudian ini ada kain nanti yang dipergunakan untuk seragam. Nah, ini yang tidak kalah penting, payung. Karena informasinya nanti ketika di bulan Mei itu adalah puncak musim panas. Jadi ini akan melindungi kita dari udara panas. Yang berikutnya ini ada sajadah. Ada kantong kecil, ini nanti untuk batu ketika kita akan melempar jumrah. Ini ada buku panduan berdoa untuk di Tanah Suci. Ini ada tas serut. Ini biasa digunakan untuk menyimpan sendal ataupun sepatu yang akan kita bawa ketika di Tanah Suci. Kemudian apalagi ini ada pouch, ini untuk perlengkapan kecil yang bisa kita bawa saat di sana. Dan ini dia, ada 1 tas ransel, ini juga dipergunakan untuk membawa sebuah keperluan kita selama di sana. Cukup lengkap juga ya. Kami dari Patuna Travel dan menghimbau kepada seluruh jemaah Patuna yang akan berangkat di tahun 2026 untuk senantiasa menjaga kesehatan baik fisik ataupun mental untuk keberangkatan haji dan pelaksanaan haji di Arab Saudi, karena memang pelaksanaan haji ini sendiri adalah pelaksanaan ibadah yang menggunakan fisik, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang agar Bapak Ibu sekalian bisa tetap fit selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemirsa, inilah penampilan dan perlengkapan terbaik yang diberikan oleh Patuna Travel bagi jemaah. Semoga perjalanan ibadah diberkahi, menata hati dengan berhaji bersama Patuna Travel. Yudi Darmawan Dirhamsyah, Metro TV. Dan pemirsa, usai jeda Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Upaya peningkatan layanan kesehatan khususnya dalam penanganan kanker terus dilakukan di tanah air. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi medis terbaru seperti PET-CT dan SPECT-CT. Teknologi ini diharapkan dapat membantu deteksi dini kanker secara lebih akurat. Melalui teknologi ini perubahan atau kelainan sel dapat terdeteksi lebih awal dibandingkan dengan metode konvensional. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari pengembangan layanan penanganan kanker terpadu yang tidak hanya mengandalkan peralatan, tetapi juga didukung oleh tim medis multidisiplin serta pendampingan pasien selama proses perawatan. Penggunaan teknologi kedokteran nuklir ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan penanganan pasien kanker di Indonesia. Penyakit itu secara fungsional dan metabolismenya. Jadi yang kita lihat itu pada tingkatan seluler dan molekuler. Sehingga keunggulan dibanding alatan pencitraan konvensional lainnya seperti CT dan MR, itu kita bisa lebih dini mengetahuinya. Kenapa? Karena kita bisa melihat sel-sel yang sudah abnormal yang mana saja. Dengan hadirnya PET-CT dan SPECT-CT ini juga menambah khasana alat-alat yang ada di Metro di Jakarta Selatan ini alat teknologi advance. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi, diantaranya kami akan ajak Anda untuk melihat komunitas parkur Jakarta dalam segmen Metro Community. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, dalam segmen Metro Community kali ini kita akan membahas mengenai dunia olahraga urban. Perkembangan olahraga parkur di tanah air kini kian pesat. Dan menariknya pemirsa, aktivitas fisik yang mengandalkan ketangkasan ini tidak lagi didominasi oleh orang dewasa, namun juga mulai digandrungi oleh anak-anak. Salah satu wadahnya adalah komunitas parkur Jakarta yang mengajak semua kalangan untuk melampaui batas fisik melalui gerakan yang ekstrim namun terukur. Dan mari kita simak bersama pemirsa, berikut ini liputan jurnalis Metro TV Randi Alfaras dan juru kamera Dani Wijayanto untuk Anda. Halo pemirsa, tadi saya bisa cobain nih salah satu gerakan parkur yang ternyata nggak mudah nih buat pemula seperti saya. Meskipun sulit, tapi dia cukup banyak nih peminat parkur di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karena dalam beberapa waktu terakhir, peminat parkur di Jakarta ini sangat meningkat, terlebih ketika munculnya sejumlah komunitas parkur yang menawarkan wadah pelatihan bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap parkur. Nah, saya mau ajak Anda nih untuk melihat langsung bagaimana pelatihan dan keseruan belajar parkur di komunitas parkur Jakarta. Penasaran? Yuk ikuti saya. Olahraga yang mengandalkan aktivitas fisik yang kuat dan cekatan, parkur, memang masih terdengar cukup awam di telinga sebagian masyarakat. Namun, siapa sangka komunitas parkur Jakarta justru sudah berdiri sejak tahun 2007. Komunitas ini menyediakan wadah kepada siapapun yang berminat untuk mengenal dan belajar sebagai metode gerakan dalam olahraga parkur. Fitri merupakan salah satu peserta dalam kegiatan latihan parkur bersama komunitas parkur Jakarta. Ia mengaku telah menggeluti olahraga parkur sejak masih duduk di bangku kuliah. Menurutnya, keberadaan komunitas parkur Jakarta dinilai sangat bermanfaat. Selain bisa mengekspresikan hobinya, komunitas parkur Jakarta juga memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam sesi latihan. Sebenarnya saya sudah mulai parkur itu dari 2013 sejak saya kuliah, tapi saya sempat vakum dan baru masuk lagi di tahun 2023 sampai sekarang. Awal saya bertemu dengan parkur itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi pertama saya ketemu olahraga ini saat ada komunitas yang berlatih di public space gitu. Terus saya tertarik, saya ikut join latihan bersama dan ternyata saya suka gitu. Yang membuat saya suka dengan parkur sebenarnya karena parkur itu membuat saya bisa lebih berekspresi dalam bergerak. Ya kan, walaupun memang ada teknik-teknik dasar yang harus dikuasai, tapi pada saat kita
mengimplementasikan atau bergerak itu kita harus bisa sekreatif mungkin gitu. Untuk seperti misalnya melompat atau berlari, melewati rintangan, itu tuh kita harus bisa sekreatif mungkin. Kalau untuk perempuan sendiri tantangan terbesarnya adalah mental. Karena ya kita perempuan mentalnya bisa dibilang berbeda dengan laki-laki kan. Nah, jadi untuk saya dan yang lain itu mentalnya sih. Mungkin kalau untuk secara general saya ingin berkomentar untuk industri parkour untuk perempuannya aja ya. Jadi saya ingin agar perempuan di Indonesia itu untuk lebih mengenal parkour, berani untuk join dan mencoba olahraga yang mungkin kedengarannya tidak terlalu familiar untuk mereka. Karena parkour di saat ini sudah mulai bisa terkenal, ada kompetisinya juga. Jadi saya berharap perempuan juga bisa mencoba olahraga ini gitu. Peminat parkur ternyata tidak hanya datang dari orang dewasa saja. Saat ini, banyak anak-anak yang sudah menaruh minat pada olahraga parkur. Meskipun olahraga parkur dinilai cukup ekstrim karena mengharuskan pelakunya melakukan sejumlah gerakan berpindah atau meloncat dengan cepat, namun aksi ini justru bermanfaat untuk anak-anak karena mampu melatih kemampuan motorik mereka. Novi, ibu dua anak yang mendorong kedua anaknya untuk berlatih parkur bersama komunitas parkur Jakarta. Menurutnya, parkur sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang buah hatinya karena mampu memberikan ruang kepada anaknya yang aktif dan suka bergerak. Meski mengaku sempat khawatir terjadi cedera, tapi ia percaya karena aktivitas parkur yang diikuti anaknya difasilitasi pelatih profesional dari komunitas parkur Jakarta. Anak saya pertama kan anak laki ya, jadi di umur 5 tahun tuh udah kelihatan aktifnya. Jadi dia suka lompat-lompat, guling-guling di kasur, dan kita sebagai orang tua tuh agak ngeri-ngeri juga ya, takutnya entar kesleo atau apa. Jadi terus aku juga pikir gimana nih supaya dia daripada dia aktif kita omelin, dia kesel kitanya sebel gitu kan. Ayo kita cari-cari ada olahraga apa nggak ya yang bisa menyalurkan itu. Nah kita cari ternyata ada parkour nih, parkour, dan kita cari-cari adanya parkournya di agak Jakarta agak susah ya, agak jauh ya, karena domisili saya kan juga jauh di Jakarta Utara. Dan kita tahu di Instagram dapat nih parkour Jakarta sini. Nah, akhirnya kita coba. Dan anaknya surprisingly pertama kali nyoba di umur 5 tahun itu dia udah langsung eager sekali bisa. Gitu. Jadi tersalurkan gitu jadinya. Tantangannya ya mungkin sometimes ada ya, kepentok pasti ada. Ya. Cuman ya tapi karena gurunya juga sini agak mereka udah pengalaman, jadi itu udah diminimalisir. Setiap gerakan itu awal-awal diajarin dasarnya dulu. Utama dari setiap olahraga adalah gimana kalau saat melakukan gerakan itu tidak cedera kan. Nah itulah kenapa aku juga suka di parkour ini. Jadi saat dia lompat, mau lompat di rumah atau di mana aja, dia sengaja udah tahu cara mendarat yang benar itu supaya menghindari cedera itu seperti apa. Menurut itu bagus sih, penting banget untuk anak-anak yang aktif ya. Nah kemudian tantangan kedua ya bangun pagi. Itu sih, sisanya sih enggak, dia happy sih sisanya. Perkembangan parkur di Indonesia sudah semakin berkembang. Terlebih, semenjak lahirnya sejumlah komunitas parkur di Indonesia. Salah satunya adalah komunitas parkur Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 2007. Komunitas ini memberikan wadah kepada siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang tertarik terhadap parkur. Kini, pesertanya semakin banyak. Mereka pun telah menetapkan jadwal rutin berlatih setiap hari Minggu di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan. Ramdhani Murtado, Ketua Komunitas Parkur Jakarta, melihat adanya antusiasme yang besar dari masyarakat terhadap olahraga parkur di Indonesia. Meski belum sepopuler cabang olahraga lainnya, ia menjelaskan parkur tetap memiliki nilai di hadapan peminatnya. Hanya saja, ia cukup menyayangkan minimnya fasilitas sarana dan juga prasarana latihan parkur, terlebih di Jakarta. Ia pun berharap agar besarnya jumlah peminat parkur dibarengi dengan meningkatnya jumlah fasilitas parkur. Perkembangan parkur di Indonesia cukup naik turun ya, seiring dengan perjalanan perkembangannya di internet gitu, informasi tersebar luas. Jadi pernah pada masanya memang rame banget, terus juga biasa-biasa aja. Dan saat ini kita lagi baru mulai lagi untuk menggait
warga Jakarta khususnya untuk latihan bareng parkour. Parkour Jakarta kita sudah berdiri dari tahun 2007 sampai dengan saat ini. Jumlah peserta seperti yang tadi dibilang cukup naik turun, dan sekarang nih karena kemarin habis ada Ramadan dan akhirnya kita kembali lagi mulai ramai lagi komunitasnya. Nah, ya betul banget karena apa ya, kalau dilihat kayak sekilas ini apa gitu kan, olahraganya kurang familiar sama masyarakat gitu. Jadi untuk cara kita mengajak masyarakat tuh mungkin dari segi kita edukasi di sosial media ataupun kayak misalnya ada liputan dan segala macam ya, di situ adalah tempat di mana kita bisa memberitahu masyarakat bahwasanya olahraga parkour ini ya memang ada, dan kita latihannya tuh nggak yang ngasal gitu tanda kutip, tapi memang kita punya tekniknya, latihan fisiknya dan lain sebagainya. Tantangannya mungkin kita terbatas tempat latihan ya. Kalau misalnya skateboard ada banyak skatepark saat ini, parkour park baru hanya satu di Jakarta gitu, dan di tempat-tempat di kota-kota lain juga belum banyak. Nah, mungkin harapannya juga bisa ada tempat sarana untuk berlatih, walaupun kita bisa berlatih di mana saja. Terus juga secara tadi masyarakatnya belum teredukasi, masih awam lah sama yang namanya parkour. Jadi seringkali kami dianggap lompat-lompat nggak jelas gitu. Nah, padahal ya tadi kita punya teknik, kita punya latihan fisik yang teratur, yang terarah gitu. Bahkan anak-anak pun juga bisa kita ajak untuk latihan bersama kita. Jadi ya semoga harapannya setelah ini masyarakat bisa lebih teredukasi tentang apa itu parkour. Ya pemirsa, tadi saya sudah ikut kegiatan parkour bersama dan komunitas parkour Jakarta. Ini sangat seru sekali, memang agak sedikit menantang ya, terlebih bagi saya yang memang pemula. Namun parkour Jakarta ini sangat terbuka bagi siapapun yang ingin belajar mengenai parkour, baik itu untuk anak-anak hingga untuk orang dewasa. Memang sejauh ini tantangan parkour itu adalah soal akses tempat yang belum banyak tersedia. Terlebih banyak tempat yang belum menyediakan sarana dan prasarana untuk latihan parkour, dan juga soal belum banyaknya informasi yang begitu masif mengenai olahraga parkour. Sehingga harapan besar dari para pengurus komunitas parkour Jakarta supaya lebih dibanyakkan lagi tempat-tempat untuk belajar parkour, dan juga untuk informasinya supaya bisa lebih banyak tersebar ke masyarakat sehingga banyak yang tahu mengenai dengan olahraga parkour. Dan bagi Anda yang punya ketertarikan dengan olahraga parkour, bisa datang ke Taman Puring Jakarta setiap hari Minggu, karena akan ada pelatihan yang diberikan oleh para pelatih yang profesional dari komunitas parkour Jakarta. Dari Jakarta, Andi Alvaras dan Wijanto, Metro TV. Pemirsa, tim Metro TV baru saja tiba di Islamabad, Pakistan untuk melaporkan bagaimana situasi di ibu kota Pakistan, Islamabad, jelang perundingan kedua negara antara Iran dan juga Amerika Serikat. Sudah ada jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan juru kamera Syadam Arrahman. Kita sapa Iqbal. Iqbal, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di sana? Situasi terkini semua sedang bersiap-siap ya, meskipun belum ada kepastian apakah nanti perundingan tahap kedua akan berlangsung antara pihak Iran dengan Amerika Serikat. Namun yang jelas Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah tiba tadi malam, dan dijadwalkan jika nanti memang terkonfirmasi perwakilan dari Amerika Serikat Jared Kushner dan juga Steve Witkoff juga akan tiba pagi ini di Islamabad, Pakistan. Nanti kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai Headline News. Tetaplah di Metro TV. Pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami. Event Swarna Kartini akan digelar hari ini di Gandaria City, Jakarta. Dalam rangka perayaan Hari Kartini, event ini menjadi pengingat tentang keberanian perempuan untuk bersuara, melampaui batas, dan memperjuangkan jati diri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung langsung dengan jurnalis Metro TV Enrich Samuel, langsung dari lokasi. Selamat pagi Samuel, apa saja rangkaian acara Swarna Kartini yang bisa dinikmati para pengunjung hari ini di sana? Ya baik, selamat pagi Jose dan juga Glory serta pemirsa Metro TV. Memang benar saat ini nantinya akan dilaksanakan salah satu event spesial dari Metro TV, yaitu Swarna Kartini. Dan memang saat ini juga detik ini memang masih dilakukan persiapan-persiapan yang nantinya diusahakan akan menunjang agar acara tersebut berlangsung dengan lancar, yang memang informasinya dimulai pada pukul 11 hingga sore hari nanti. Dan sedikit informasi juga bahwa memang nantinya Swarna Kartini ini akan menghadirkan
berbagai tokoh-tokoh perempuan hebat yang ada, dan itu juga nanti akan saya spill sedikit mencakup siapa saja. Namun memang sedikit latar belakang mengenai acara ini, Suwarna Kartini itu, yaitu Metro TV menggelar perayaan ini, maksud saya memang sebagai bentuk apresiasi terhadap peran perempuan yang tentunya ada di segala aspek kehidupan, dan khususnya juga menjadi pengingat bagaimana memang Hari Kartini yang selalu kita rayakan pada tanggal 21 April itu tidak hanya merayakan perjuangan-perjuangan masa lalu, melainkan juga perjuangan peran perempuan hingga sampai dengan saat ini. Dan memang tidak hanya itu juga, di sini juga nantinya akan dilangsungkan tadi beberapa acara seperti talk show, lalu juga ada pertunjukan, serta yang nantinya ada salah satu guest star yaitu penyanyi Andin. Dan memang tidak hanya itu juga, nantinya acara ini memang dibuka secara umum sehingga para pemirsa yang mungkin saat ini berada di rumah dan berada di sekitar ini, titiknya adalah di Piazza Mall Gandaria City, Jakarta Selatan, bisa datang dan juga menikmati serta menyaksikan bagaimana Suwarna Kartini nantinya akan memberikan mungkin insight-insight baru kepada para pemirsa yang menonton secara langsung. Dan tidak hanya itu juga, ada beberapa rangkaian acara, tentunya nanti akan ada kelas-kelas juga, ada beauty class, lalu ada talk show inspiratif, dan juga ada rangkaian parade fashion. Dan nanti juga tidak hanya dari maksud saya artis-artis serta guest star dan pejabat-pejabat, tokoh perempuan, aktivis juga yang datang, yang pastinya nanti juga akan diramaikan oleh para presenter-presenter Metro TV yang juga nanti berada di acara Suwarna Kartini ini. Sementara Jose dan Glory kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Andre Salma untuk laporan Anda, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami hadirkan informasi ratusan tas, buku, dan sepatu dipajang di lapangan Valley Asr Tehran sebagai peringatan bagi korban serangan sekolah di Mina. Pemirsa, barang-barang milik siswa Sajareh Tayeb Girls School ditata dengan papan bertuliskan sepatu yang tertinggal, peringatan anak-anak Minap. Serangan terjadi 28 Februari yang lalu bertepatan dengan awal serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pemerintah Iran menyebut korban tewas mencapai 170 orang. Media Amerika Serikat melaporkan serangan diduga akibat data target yang usang. Meski gencatan senjata 2 pekan telah disepakati, namun kedua pihak saling tuduh melanggar. Putaran perundingan di Islamabad belum membuahkan hasil. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata. Dan saya Jose Nicole mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pemirsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.